Dengan berjalannya waktu, setan memiliki alat baru untuk mengajak manusia menyembah dan durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Dengan cara apa setan mengambil cara untuk menyesatkan manusia? Dengan cara merasuki Yudas. Makanya di dalam kitab saudara dikatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Di Yohanes 6 nomor 70. Tetapi satu di antara kalian yang 12 orang ini adalah setan. Apa pekerjaan setan ini kemudian? Apa ending dari pekerjaannya? Yesus disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, diajarkan bahwa dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia menebus dosa manusia. Berhasil tidak setannya? Berhasil. Ada miliaran manusia yang mengimani, mengajarkan, dan mengamalkan, serta kemudian mempraktekkan menyembah kepada manusia yang bukan Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Iblis berhasil mendapatkan pengikut dengan menjadikan manusia durhaka kepada Tuhan, yaitu menyembah kepada manusia. Nah, kalau kita tanya teman Kristen, bagaimana caranya Yesus yang manusia ini merubah dirinya menjadi Tuhan? Sedangkan dia mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu untuk menjadi Tuhan, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Kalau dirinya nggak bisa. Ada oknum lain yang membuat diri Yesus menjadi Tuhan. Siapa itu? Iblis. Tolong dibantah dengan data supaya kita tidak diskusi atau debat kusir. Silakan. Ya, shalom, ada Nathan dan Romeo nih ya. Iya. Ya, shalom Bang Nathan. Shalom. Ya, mungkin Bang, shalom Bang. Ya, Mungkin Bang, kalau keluaran ya, saya mungkin bawa ya keluaran. Mungkin Bang Nathan, nanti Bang Nathan dulu mungkin mau jawab penjemaah. Nanti saya tambahin. Sebelumnya ini asik sih bincangannya ya. Jo, kau neus Jo, dengung kau kuat punya kau tuh. Ini saya mau nanya dulu nih ke para apa ya? Mungkin ya ahli-ahli kitab ya. Waduh. Apa sih Apologet, yang membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru itu dulu? Jadi sebenarnya gini, ya sebelum dijawab sama yang lain. Tidak ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru dalam perspektif sebuah kitab. Itu hanya dibuat di gereja. Sabar. Iya. Yang mengatakan kitabnya Yahudi adalah perjanjian lama itu gereja. Sedangkan yang gereja sebut sebagai perjanjian lama, justru itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31 sampai 36. Aku akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti perjanjian baru Tuhan itu adalah hukum Taurat. Oke. Itu. Silakan. Jadi saya tadi ada baca juga ya. Kalau masalah hukum Taurat ke perjanjian baru, memang di situ Yesus berkata bahwa saya bukan meniadakan Taurat. Nah, di situ dia bilang gitu. Di Matius ya, saya nggak begitu hafal karena memang saya nggak begitu apa juga. Matius 5 ya. Matius 5. Taurat. Hanya saja saya melengkapinya, gitu. Saya melengkapinya gitu. Jadi kalau di kami Kristen, para ahli-ahli, perjanjian lama dan perjanjian baru itu jelas ada bedanya. Mungkin di Muslim sendiri itu tidak mengenal ya, karena memang mereka tidak meyakini itu gitu. Dan tidak bisa dipaksakan juga ajarannya Muslim ke kami yang meyakini itu. Betul nggak? Iya. Nah, jadi gini, di perjanjian lama kami sebagai orang Kristen itu memang meyakini bahwa Taurat-Taurat itu ada. Tetapi itu semua digenapi dengan hadirnya Yesus ke dunia ini turun, dan itulah perjanjian baru yang sekarang kami yakini gitu. Jadi memang kami meyakini perjanjian lama itu sebagai apa? Sebagai latar belakang orang Israel. Tetapi setelah Yesus hadir,
kami meyakini perjanjian baru itu. Kenapa? Karena memang semua digenapi oleh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah Tuhannya kok manusia gitu ya. Jadi di Kristen itu ada yang namanya Tritunggal, para senior. Tritunggal itu yang namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi itu satu kesatuan yang kami yakini itu adalah satu. Jadi Tuhan itu bukan secara daging dia manusia, tetapi dia itu satu kesatuan. Itu ada kok di kita. Tapi saya memang nggak begitu hafal Alkitab ya. Mungkin para senior bisa baca-baca juga, tapi saya minta tolong nih, jangan sepenggal-sepenggal, karena Alkitabnya kami itu harus dibaca secara utuh. Jadi kalau satu perikop itu ada 17 ayat, ya dimaknailah yang 17 ayatnya. Jangan hanya diambil satu ayat, terus diartikan, karena bisa berbeda. Itu maksud saya. Sama seperti gini contohnya para senior. Ada satu kasus, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, dan ini adik Budi. Kalau kita ambilnya ini semua namanya Budi, itu kan salah. Tapi kita ambil satu kesatuan, bahwasanya ini adalah keluarga Budi. Ah, itulah makna yang benar. Itu maksud saya di situ. Jadi ya bolehlah mungkin para senior-senior mengutip satu kitab, tapi ya setidaknya maknailah dia secara utuh. Jangan hanya satu ayat, itu salah. Karena kami di Kristen bukan seperti itu cara memaknai satu kitab. Kami maknai satu perikop itu. Misalnya ya judulnya mungkin Yesus dibaptis, ada 17 ayat. Ya kami maknai ke 17-nya, baru kami ambil kesimpulan. Begitu dia. Jadi ya para senior ya izin lah ya. Ya mungkin para senior merasa juga ada yang berbeda hari ini dengan yang saya bilang, ya mungkin kita bisa sama-sama lah saling belajar gitu. Mungkin Wih, itu aja, keren. senior. Keren. Ya silakan Bang Juma. Ya, Ini oke. kita lihat ya. Mohon izin yang lain. Saya tambahin sedikit. Saya tambahin sedikit Bang Juma. Silakan. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan Woi Kenzo, ada musik tuh. Kena nanti kami yang di YouTube. Iya, sebentar saya matiin musiknya dulu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Nah inilah anak manusia itu, Yesus. Dah tua berarti. Kenyo dah tua, dah lanjut usia ke? Ndak anak tu dia. Ada lagi, Bang? Lanjut usaha dia, Mak. Ada lagi? Nah, itu aja. Saya belum Oke. mandi Bang. Kalau Saya mau mandi. Daniel itu, surah Maryam juga menjelaskan hal yang sama. Yang datang kepada Bani Israel anak manusia, bukan anak gorila. Tidak masalah itu. Aku Gibril, aku Roh Kudus yang datang kepadamu Maria untuk memberitakan tentang engkau yang akan mengandung dan melahirkan seorang manusia yang suci. Tidak ada masalah dengan itu. Jadi bukan Tuhan yang datang, tapi manusia. Thank you udah menunjukkan. Nah, terkait dengan saudara Nathan, jelas-jelas Tuhannya Yahudi satu. Gak ada Trinitas, gak ada Tritunggal, gak ada Trimurti, gak ada Trikwek-kwek, gak ada. Jadi Kristen kemudian disebut sekte Abodasara, dianggap sebagai bidat. Ini penyebabnya. Anda boleh bangga, agama Kristen adalah terusan daripada Yahudi. Itu kita dengarkan dari meja gereja, mimbar gereja. Tuhannya Bani Israel menanamkan akidah kepada Bani Israel. Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Makanya Kristen tidak bisa menggoyangkan mimbar sinagogi untuk mengatakan la ilaha illallah. Tidak bisa. Mimbar Yahudi dalam hal ini, pengajaran Torah terhadap mereka, sekuat apapun Kristen menggoyang tidak akan jatuh. Tetap saja mereka mempertuhankan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Ahad ini nggak pernah Anda bisa rubah, nggak bisa. Orang Kristen dengan kekuatan apapun untuk merubah Ahad ini menjadi dua apalagi tiga, tak akan pernah bisa goyang.
Makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak pernah bisa digoyangkan kemudian oleh orang Kristen, sekuat apapun mereka. Lalu bagaimana dengan Islam? Islam tidak perlu menggoyang kemudian orang Yahudi, karena Tuhannya sama, konsep akidahnya sama, tauhidnya pun sama, Tuhan yang mereka sembah juga hakikatnya sama. Jadi tidak perlu digoyang. Yang berbeda antara Yahudi dan Islam hanya syariat, cara ibadah dan hukum-hukum yang kemudian tersangkut dengan prosesi ibadah tersebut. Gak ada yang perlu dirubah di sana, gak ada. Tapi Kristen ini yang parah. Kristen merasa dia adalah terusan dari ajaran Bani Israel, tapi nggak nyambung. Yang satu Ahad, yang satunya Trinitas, nggak nyambung di situ. Nah, kita lihat Yesaya 45 nomor 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, mereka semua harus tahu bahwa tidak ada di luar aku, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. La ilaha illa ana. Tidak ada yang lain, cuman aku. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa. Tidak ada Tuhan selain yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Itu konsep yang tidak akan pernah bisa dirubah. Tiba-tiba di Kristen muncul manusia lahir, begitu sampai di meja Roma, meja Yunani, diolah kemudian sedemikian rupa, kemudian dilantik menjadi Tuhan. Ini masalah besar. Inilah yang saya katakan tadi di dalam Al-Quranul Karim, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia menginginkan adanya komplotan, adanya sekerombolan manusia yang harus menjadi tangan kanan mereka di dalam menyesatkan manusia. Salah satunya mengajarkan manusia meninggalkan proses penyembahan yang benar menuju kepada penyembahan yang salah. Nah, sedangkan Yesus datang kepada Bani Israel, bertuhan dia, mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Tidak ada mengajarkan akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi, gak ada. Tidak ada Tuhan selain aku, gak ada. Andai saja Yesus itu adalah Tuhannya Bani Israel yang nusul menjadi makhluk, harusnya Yesus itu berkata, tidak ada Tuhan selain aku, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus gak pernah mengatakan itu. Yesus malah disibukkan menghambakan diri kepada Tuhan. Semalam-malaman Yesus berdoa, semalam-malaman Yesus meminta, semalam-malaman Yesus menghamba. Kepada siapa? Kepada Allah. Coba Anda baca, apa yang dilakukan Yesus ketika dia kemudian di Getsemani? Apa yang dilakukan? Semalam-malaman berdoa. Bukan acting dia itu. Dia benar-benar berdoa, mengharapkan keselamatan. Kepada siapa? Kepada Allah. Berarti dia bertuhan. Kok hari ini dia jadi Tuhan? Ini akibat siapa? Akibat ulah iblis. Apa ending daripada pengajaran iblis? Dengan matinya dia menebus manusia. Orang Kristen tepuk tangan. Padahal itu adalah teknik penyesatan. Coba Anda bantah. Pernah tidak kemudian orang Yahudi itu mengajarkan Tuhan mereka akan jadi manusia? Pernah enggak? Tidak ada. Paling ada telah lahir bagi kita anak manusia. Tuhan bukan anak manusia. Nah, terakhir dari saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas terang dikatakan Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Yesus manusia. Dan apakah dia berdosa? Ya, dia berdusta. Apa buktinya dia berdosa? Di dalam kitabnya sendiri, kitabnya Kristen, Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat batal. Apakah itu betul? Salah. Kata siapa? Paulus. Di mana tertulis? Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus, hukum Taurat telah batal. Siapa yang bohong? Yesus atau Paulus? Tinggal Anda pilih. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
Anda lihat tidak cerita di mana kemudian Yesus mengatakan, andai saja bisa kau tidak usah lahir. Siapa yang dikatakan? Yudas. Artinya dia menyesal. Dia menyesal kemudian. Berarti Yesus bukan Tuhan. Pertama dia manusia, kedua dia anak manusia. Pertama dia berdusta, kedua dia menyesal. Saya kira begitu, silakan. Ya silakan Nathan. Baik, Bang Juma. Bang Juma, untuk ini saya akan bacakan di kitab yang saya imani ini ya Bang Juma ya. Di Wahyu 1 ayat 7. Ini lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi ini akan meratapi dia. Ya dan amin. Ingat nih Bang ya, lihatlah ia datang dengan awan-awan. Baik, saya akan kembali ke kitab yang Abang imani ini di Al-Baqarah ayat 210. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat, garis kurung, pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Sekarang saya mau tanya kepada Bang Juma, kitab suci mana yang ada di dunia, yang pertama kali ada di dunia? Apakah Bible? Apakah Al-Quran? Coba tolong jelaskan kepada saya Bang Juma. Itu saja sih. Iya. Jadi kitab pertama yang ada di muka bumi ini berdasarkan iman kami sebagai seorang muslim itu iman kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Meskipun ada dikatakan suhuf ya, atau mushaf atau lembaran-lembaran, tetapi itu tidak sampai pengajarannya secara mendetail kepada kami umat Islam. Yang datang kemudian secara gamblang dijelaskan adalah kitab Taurat, dan kami beriman pada kitab tersebut. Bible, kitab Anda, apalagi Wahyu, itu tidak masuk dalam golongan, karena kitab Wahyu itu tadinya adalah kitab mimpi, bukan firman Tuhan. Itu adalah catatan-catatan Markus, yang nama lainnya adalah Yohanes, yang ditulis di Pulau Patmos. Terus apa lagi? Ya, mohon maaflah Bang Juma kalau memang itu menurut pandangan Bang Juma bahwasanya kitab Perjanjian Baru itu adalah kitab mimpi ya. Ya itu terserah Bang Juma, nggak apa-apa. Tapi pada dasarnya itu sangat kami imani semua. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu tetap kami harus wajib mengimani bahwasanya itu adalah firman Allah yang hidup. Ingat itu Bang. Tapi saya bingung ya, kenapa ada persamaan di kitab kami dengan kitab Abang, bahwasanya akan turun pada hari kiamat itu dalam naungan. Tapi ini jelas di kitab kami dinyatakan ya Bang Juma ya, dinyatakan lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, dan juga mereka yang telah menikam. Ingat ini, menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin. Jadi harus Abang ketahui ya, kata-kata ya dan amin itu adalah saksi yang benar. Itulah saksi hidup tuh yang kekal, yang benar. Itulah amin. Makanya Yesus Kristus lah yang sebenarnya dia dikatakan bahwasanya dia akan turun dalam naungan Allah, naungan awan. Begitu juga di kitab Abang. Di Al-Baqarah ayat 210. Ya kan, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Ini sama satu gambaran ada lagi? Persis itu Bang, serupa. Ya sudah sih, tidak itu aja. Cuma saya kok kenapa bisa di kitab Abang ada juga gitu loh. Sedangkan yang pertama kali ada di dunia ini kitab Bible dulu, baru 7 abad sebelum lalunya baru kitab Abang baru ada, kan begitu Bang. Coba silakan dijelaskan Bang. Baik. Satu hal yang perlu saudara pahami, Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 210, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim
minal gamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ini berbicara mengenai hari kemudian setelah kebangkitan. Ini di padang mahsyar. Oke? Sedangkan di kitab Wahyu ini adalah kitab kebohongan. Kenapa saya katakan bohong? Coba Anda lihat. Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ini cerita kapan? Ini cerita kapan ini? Lalu yang diceritakan ini siapa? Baik, itu adalah murid Tuhan Yesus Kristus yang bernama Yohanes, yang di Pulau Patmos, yang diberikan penglihatan, abangku. Makanya abang harus ketahui, posisinya ini bukan Paulus yang menulis ataupun siapapun, bukan. Ini Yohanes sendiri yang menerima bahwasanya penglihatan itu. Yang datang Dan siapa? juga kitab Wahyu itu bukannya kitab yang bohong, Bang. Ini kitab penutup daripada kitab suci yang kami imani, Bang. Iya, sekarang pertanyaannya jadi harus yang jelas ini. Sekarang yang diceritakan ini siapa? Yesus Kristus, jelas. Ini bukan Yesus ini yang datang ini. Yang datang siapa tadi, Bang? Coba lihat. Jadi siapa? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Siapa yang dikaruniakan di sana? Siapa yang mengaruniakan dan siapa yang dikaruniakan? Ini ketika diceritakan akulah Alfa dan Omega, ini bukan berarti akulah awal dan akhir. Ini tidak ada artinya ini. Ini cuman AO. AO. Coba Anda lihat di original teksnya. Tidak ada aku Alfa dan Omega, nggak ada. Lalu kemudian dikatakan firman Tuhan Allah. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yang diceritakan ini bukan Yesus. Yang diceritakan ini adalah pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus yang diceritakan. Coba Anda lihat di data nomor 18-nya. Dan yang hidup, aku telah mati. Nih. Ini cerita yang sangat bertentangan. Sedangkan yang dikutip Alfa dan Omega, firman Tuhan dan seterusnya, ini adalah pernyataan terkait dengan Yesus yang adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan Yesus yang akan datang, nggak ada. Sedangkan dengar. Ketika kemudian Yesus itu datang, semua orang akan melihat dia. Itu betul. Orang yang masih hidup pada zaman itu untuk datang kedua kalinya, yaitu di dunia akhir zaman, bukan di hari kebangkitan. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla al-mauti wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Ini jelas dalam Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Ini kapan terjadinya? Di akhir zaman. Dan pada hari kiamat, di yaumul hisab, Yesus datang sebagai saksi. Isa alaihissalam akan menjadi saksi. Siapa yang taat kepadanya sebagai nabi dan siapa yang menyeleweng kepadanya dengan menganggapnya Tuhan. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menyembah engkau? Menyembah dirimu, menjadikan dirimu sembahan selain daripada aku. Itu. Jadi tidak ada dia datang kemudian bahwa dia anggap dia Tuhan. Dia datang sebagai Allah karena dia sama-sama diiringi oleh malaikat. Enggak ada. Berbeda narasi yang ada di Al-Baqarah ayat 210 dengan Wahyu 1 nomor 7. Iya, maksud saya ada kesamaan dalam naungan awan gitu loh, Bang. Baik, Bang Juma. Bukan baik, seperti itu. Saya akan baik. Kalau menurut Bang Juma tidak ada, bukan seperti itu, nggak apa-apa. Itu nggak masalah buat saya. Jadi begini, Bang Juma. Saya ada baca di kitab di QS Maryam ayat 65. Tuhan dalam kurung yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya.
apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia dalam kurung yang patut disembah? Tolong dijelaskan ini, Bang. Ada seseorang Anda yang mendapatkan sama informasi itu dari mana? di QS Maryam. Silakan Abang buka di Al-Quran Abang, QS Maryam ayat 65. Silakan Abang buka. Tolong jelaskan kepada siapa seseorang ini yang sama, yang patut disembah. Cuma semangat Bang Juma. Ayo semangat Bang, ayo Bang. Ini enak ini Jangan Bang. nangkung ilmunya Bang. Kalau Enak nangkung banget. ilmunya, Ini sedikit. Sabar. tolong. Lucu kali ini Jadi berdua. Bang Juma ya. Jadi begini Oke, Bang Juma. Kenzo diam dulu. Noise. Kamu dapat informasi itu dari mana? Baik, di QS Maryam ayat 65. Ini saya ulang nih Bang. Di QS Maryam ayat 65. Tuhan dalam kurung yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Ini kepada kaum muslim ini sebenarnya ditunjukkan. Iya, Apakah terus? kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia dalam kurung yang patut disembah? Silakan tolong dijelaskan kepada kami. Allahu Akbar. Siapa yang sama dengan inilah dia yang patut dikatakan. disembah? Teman, kenapa saya berulang untuk bertanya ke dia ini? Karena saya ingin membuktikan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhan. Nah, kenapa saya mengatakan, coba kau bacakan di surah berapa, ayat berapa? Ini tidak ada. Coba kamu tunjukkan di situ. Tidak ada dalam kurung sembah atau manusia, di situ nggak ada. Hal ta'alamu lahu samiyan. Nggak ada di situ dikatakan manusia disembah, nggak ada. Kamu dapat editan dari mana? Waduh, kasihan sekali, semakin terkuak ini. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'bud wastabir li ibadati. Tidak ada di situ manusia dipersamakan disembah dengan Allah, nggak ada. Hanya perintahnya fa'budahu, sembahlah dia. Hu ini merujuk kepada Allah. Wastabir li ibadati. Ibadahnya harus kemudian bersungguh-sungguh hanya kepada Allah. Lalu ditanya di kalimat terakhir, hal ta'alamu lahu samiyan. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Tidak ada kemudian pernyataan yang kamu baca itu editan gurumu siapa? Lalu kata selanjutnya, wa yaqulul insan a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Dan orang-orang kafir laknatullah berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Gak ada di situ dalilnya Bang, bahwa ada yang disembah selain daripada Allah. Anda dapat editan dari mana Saudara Kenzo? Semakin meyakinkan kami wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Ini teman saya tadi Bang. Saya baru mandi. Wih, teman lu keren. Bisa ikut juga. Iya. Temannya pendebat juga. Saya baru mandi. Bukan saya tadi saya. Suaranya udah beda ya Bang ya? Iya, Suaranya udah beda Bang ya? Itu Suaranya udah teman-teman beda ya Bang ya? teman cowok lu. Iya. Teman cowok lu satu kamar. Paham ya. Nggak paham dengan Woi, Al-Quran. lu jangan framing gua melulu. Gua cowok sejati ini. Loh, gua kan Buset bilang dah. teman. Ada salah nggak teman cowok? Suara macam Amin Wijaya suara Enggak dia. sekamar, Julius. gua sendirian. Iya. Gua sendirian aja. Nanya boleh Bang. Kayak suara Amin Wijaya kok suara Nggak dia. mau. Iya, jam 11 malam berdua sama cowok di kamar ngapain nih si Kenzo? Gua di ruang tamu. Bang. Jadi nanya mulu. Bang Juma boleh nanya Pak? ya, satu pertanyaan lagi sebelum Oke, Dinda Ali bertanya ini, jawab. Bang, ya. Silakan. Bang, aku ada baca artikel ya, mungkin salah, mungkin kan abang yang tahu gitu kan. Iya. Muhammad itu anaknya kandung Nabi Aminah ya? Ibu Aminah? Ibu kandung, iya. Ibu kandungnya Aminah. Ibu Aminah ini anaknya Abu Kabes ya? Kabes ya? Dapat Betul, di mana itu? Dari Kiai Buya Syakur.
Hah? Kiai Buya Syakur. Itu kiai itu? Iya, betul. Ya, orang terkenal juga, Bang. Abang nggak kenal? Nggak kenal, nggak kenal. Oh, mungkin Beliau nanti sekolah saya- di mana? Itu saya nggak saudaranya tahu. Kiai Slamet. Dia itu saudaranya Kiai Slamet yang dari Solo. Ya, Kalau saya kau mau bilang tahu, lebih- Kiai Syakur itu. Lebih apa Iya, lah. iya. Kenapa rupanya? Nah, jadi di sini dia bilang Mm-mm. Abu Kabes agamanya itu Nasrani loh. Abu Kabes. Tapi boleh kalau ini salah, Kabes. kalau ini salah, berarti Salah, itu salah. nggak jelas juga tafsirannya nih. Itu Karena di salah, kontrol itu salah. Makanya saya katakan Dan yang ada kau sebut itu pesantrennya loh. kiai atau apa? Ini Masa benci kepada Nasrani, kawin istrinya Nasrani. Oh, nggak perlu Nasrani. dibeda-bedakan. Kirain Kristen. jadi Dia suruh dia belajar, kalau perlu suruh telepon saya, katakan bilang. Enggak usah saya- siapa namanya? dia Siapa namanya tadi? Rakus. Kiai Siapa? Buya Syakur. Oh, Kiai Buya Buya Rakus. Ini katakan ke beliau. Hah? Siapa? Buya Syakur. Oh, Buya Syakur. Enggak, Buaya, Buya Rakus, buaya apa? cukur, Bang Juma. Namanya Hah? buaya cukur. Oh, Buaya Rakus. Oh, Buaya Rakus. Sampaikan ke dia, masuk kembali ke Ibtidaiyah, belajar tentang siapa ayah ya daripada Bunda Siti Aminah. Suruh masuk ke Ibtidaiyah lagi bilang. Coba abang kasih tahu lah apa ayatnya apa. atau- Suruh dia telepon saya supaya saya ajarin. Enggak. Jangan di sini rahasia Apa? dong. Yo, Mm-mm. tapi abang mau pembuktian pembenaran. Enggak, Nggak adil bukan. dong, nggak fair dong kalau abang Bukan. otak-atik Alkitab tapi abang nggak bisa otak-atik gitu kan. Bukan, bukan. Ya, fair lah. Ini kamu Kalau dapat dari abang mana kata ilmunya? abang lebih- Saya tanya dulu, ilmunya ini dari mana dapatnya? Kiai Buya Syakur. Siapa? Dan Saya kalau tidak kenal terkenalnya itu udah jauh siapa. dari Bang Juma. Enggak, saya enggak kenal. Suruh dia boleh telepon abang saya biar saya loh. ajarin. Buat Nathan, bentar dulu Buat Nathan. Izin dulu. Suruh dia Kenapa, Bu? telepon ke saya biar saya ajarin, tak kasih cangkul dia biar jadi petani. Nggak bisa gitu bang, nggak bisa gitu. Gini, Ya, coba abang jelaskan kenapa sih dulu jangan lah. dibawa-bawa sih ke topik aja sih? Hah? Suruh dia baca Dia- ini Sirah Nabawiyah. Udah nangis Kalian Bang Andi, live makanya pakai Alkam- ingin cari-cari kita. remis dengan mengangkat syubhat, Kalian- tapi murahan gitu. Kalian nggak Polemikmu bisa murahan bro. kan lucu. Loh, Itu namanya kalian mau benar sendiri kan? apa? Maksudnya Jelasan apa? dong, kalau memang ayahnya Ibu Aminah itu siapa gitu dari orang tuanya Nabi Muhammad kan lebih jelas. Iya, maksudnya Biar kita sih mana tahu siapa? saya Siapa? mau login loh. Ya saya kan nanya. Izin Kalau Gurun agama- Bang, saya tahu Iya, agama saya masuk nggak sedikit. tahu. Gini bro ya, kalau bicara masalah nasab dan silsilah keturunan itu menarik sekali. Ah. Karena kok bisa dua orang penulis kitabmu berbeda menuliskan nasab Tuhanmu. Antara Matius dan Lukas berbeda menulis nasab atau silsilah Sebenarnya keturunan Yesus. ini- Dengar dulu, belum selesai. loh. Dengar dulu. Enggak. Dengar. Biar saya jelaskan juga. Dengar. Karena ini Kok terlalu bisa luas. sosok yang kau katakan di Jamah Roh Kudus menulis informasi berbeda tentang nasab Tuhan? Matius mengatakan nasab Tuhanmu itu bersambung kepada Salomo. Lukas mengatakan nasab Tuhanmu bersambung kepada Nathan. Itu dua orang berbeda. Adik kakak, adik abang itu, anak Daud dua-duanya. Gak mungkin dua orang adik abang melahirkan satu nasab yang sama. Nasab Tuhanmu saja gabrul. Kok berani-beraninya kau bicarakan nasab Nabi Muhammad? Nasab Tuhan bro, bukan Kamu main-main ini. aja, kamu Nasab aja nggak Tuhanmu tahu dinyatakan silsilah Tuhanmu, berada dalam dua Gimana silsilah kamu bisa nas mau yang tahu berbeda. Yang lebih silsilahnya mengerikan orang, lagi, Tuhanmu mengerti itu silsilahnya agama bersambung lain. nasabnya kepada Kalau kamu Yehuda. itu silsilah Yehuda tahu Tuhanmu nggak aja siapa? kamu nggak tahu, Yehuda menikah atau melakukan skidipapap wik-wik sama Tamar menantunya sendiri, skandal incest, lahirlah keturunan akhirnya bersambung kepada nasab Tuhanmu. Mengerikan nasab Tuhanmu. Aneh loh bang. Kok aneh? Ketika Itu tertulis. kalian Ini bukan penghujatan, memulai tetapi Alkitab tertulis tadi dalam lebih kitabmu tahu dari kami, bahwa nenek moyang tapi Tuhanmu kalian itu bernama tidak tahu Yehuda dari kalian. pernah skidipapap sama Aneh nggak? Tamar menantunya Ya sendiri. udah gini. Kalian tahu nggak silsilahnya Nabi Muhammad kalian? Itu aja dulu. Ya tahu lah. Beda kelas kita. Nah, jadi Lanjut, gitu, Gurun dah. kita kalau mau taati agama orang, Dia kita tadi dalam siapa agama kita. siapa tadi namanya yang kau bilang tadi itu? Kiai Buya Syakur. Buaya syukur. Apa katanya? boleh gitu. Tidak ada orang Kan ada tua di dalil atas kalau- Aminah itu bernama Abu Kabes, penipu itu. Siapa Nah, itu? Aminah binti Saya juga. Barrah bin Wahab, Wahab bin Abdul Aneh Manaf, juga Abdul itu. Manaf bin Zurrah bin Kilab. Penipu kau. Ada dua Jadi orang. dengarkan saya ajarin mudah-mudahan dia dengar supaya dia belajar ya.
Aminah adalah anak dari siapa? Barra binti Abdul Uzza bin Utsman bin Abdur. Oke? Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Firbin. Suruh dia baca ini kitab Sirah Nabawiyah supaya dia belajar. Ya, jangan karena dia pingin jempol dari gereja dia asal ngomong. Itu juga belum tentu benar. Jangan-jangan kau cuma ngarang-ngarang juga kau. Yang kau bawa-bawa nanti kau bilang lagi buaya tangkur. Kau fitnah lagi nanti. Kau sebut-sebut orang padahal itu tidak ada. Yang bukan yang Tapi pernah lucu juga. Enggak. Siapa tuh Abu Kades? Baru pernah aku dengar apa gitu. Host, gue sambil makan nih host. Khabes itu adalah penisbatan kepada roti. Bayangkan ada sosok menisbatkan namanya ayah roti, Abu Khabes. Apa itu? Ayah roti, ayah roti. orang Lucu Arab namanya. itu paling kuat memegang nasab. Sama seperti orang Yahudi. Makanya kalau ditanya Paulus mengaku orang Yahudi tapi nasabnya tidak jelas, itu dipertanyakan. Lukas tidak tahu namanya bapaknya. Penulis Yohanes nggak ditahu. Matius, Markus, Paulus, begitu banyak bukunya dia tulis untuk kalian, 14 buku loh. Tapi kalian tidak tahu nama bapaknya siapa. Nama mak pun tak tahu. Nama mamanya nggak tahu. Paulus itu Jadi- siapa sebenarnya? Nasab tuh gini Gurunda, kalau dalam ini ya, dalam saudara kita itu ada Tuhan berkata, kata-katanya ini anaknya, artinya kata-katanya Tuhan ini keluar dari kelaminnya Tuhan. Nah gitu, lanjut. Jadi kembali kepada tema ya, kembali kepada tema. Tadi ada saudara Kristen yang muncul kemudian memplesetkan ayat suci Al-Quranul Karim, terjemahannya tapi itu justru mencerminkan kebenaran Al-Quran yang mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Jadi iblis ini dengan berbagai macam cara digunakan untuk menyesatkan manusia agar manusia itu kemudian durhaka kepada Tuhan. Nah ini ya, Tuhannya apa? Tuhannya mengajarkan apa? Dia mengajarkan apa? Itu jelas itu. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu penolong setan untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Jangan salahkan saya Bang Juma. Yang nyebut itu seorang kiai, bukan saya. Kalau saya yang nyebut ya saya salah. Atau Ya, gini, ini kan ada Mana buktinya? Ya, Yesus Mana nggak buktinya fungsi. dia menyebut Ayo. itu mana? Gini ya, enggak gini. Mana buktinya? Namanya Kan Anda Habis membawa selesai nama ini- orang tapi tidak ada bukti. Ini saya buktikan loh di videonya. Nanti saya share di apa Coba kamu putar. Coba kamu putar Oke. videonya. Coba. Gurunda, aku dikit Gurunda. Kalau yang Ya, kayak boleh. gitu dibenarkan, Jul tolong bawakan statementnya Pendeta Hendritan yang mengatakan tititnya Yesus nggak ada fungsinya. Waduh, Itu harus waduh, diimani waduh, sama nanti. orang Kristen tuh. Harus diimani tuh. Jadi oknum mengatasnamakan kiai itu banyak, mengatasnamakan pendeta juga banyak. Tidak bisa dijadikan rujukan primer untuk menghantam narasi Islam, bro. Sampaikan tantangan debat terbuka saya dengan Buya Tangkur itu dalam bahasa Arab full kalau dia berani. Coba, berani nggak dia? Jangan deh, nanti jatuh gigi palsunya, bahaya. Nat, lu bawa itu, lu paksain Islam mengimani itu. Kita bawa Pendeta Hendritan. Lu harus mengimani itu juga. Kok Titik Yesus gak marah-marah kepake. ya? Kok Enggak, kita marah-marah sama-sama bawa-bawa data. Enggak, itu kan Ada data. loh. Kenapa kalau kita bilang titik Tuhan kok dibilangnya marah-marah? Saya di sini. Fakta kok dibilang Kan marah-marah. tadi saya awalnya bilang bertanya. Nah, Masa di ditanya sini gimana? gue juga mau sama-sama, mau bertanya Tapi juga. nadanya beda loh Kakanda. Loh, Nggak begitu kamunya aja juga. baperan. Bilangin Roh Memang Kudus yang ada dalam Eh, dirimu. Masa saya yang baperan? Emang ada di beginilah dalam logatnya saya yang orang baperan? Indonesia gitu. Lucu saya. Ya udah gini aja. Nanti ini saya apa di story saya. Kalau memang saya tadi bilang, tapi ini bukan saya yang bilang kok, Kakanda, nggak ada saya bilang. Karena memang Atau saya nggak ada pernah seorang murid scholar sama Bible, yang sarjana Bible, Barbara Tering namanya. Dia mengatakan Yesus mau menikah, punya anak. Gimana? Setuju nggak? Yesus Sarjana nikah punya Bible anak. itu. Iya. Tanya ke dia lah. Ya. Ya, sama kalau itu. Tanya ke dia kan gitu. Kalau iman saya tidak, kan tinggal itu aja jawabannya. Nggak perlu sampai, wah kamu gini-gini, nggak perlu marah. Saya santai. Tanya ke dia,
kalau tadinya orang Kakanda bilang ya tanya ke buyanya sendiri, ya mungkin saya nggak ada masalah gitu, karena memang itu kan statement buyanya, bukan statementnya saya. Jadi Siti Aminah itu ini anak perempuan sabar, anak perempuan dari Wahab bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ini, Wahab ini dilahirkan dari Abdul Manaf. Abdul Manaf dilahirkan oleh Suhra. Suhra dilahirkan oleh Kilab. Kilab dilahirkan oleh Murrah. Murrah dilahirkan oleh Ka'ab. Ka'ab dilahirkan oleh Luai. Luai dilahirkan kemudian oleh Galib. Galib dilahirkan oleh Fir. Fir dilahirkan oleh Balik. Malik. Malik dilahirkan oleh Nadar. Nadar sendiri dilahirkan oleh Kinana. Jelas kok. Jelas. Jadi tidak ada itu. Berapa Apa tadi generasi lu itu? katakan Abdul Kades. Siapa? Bukan saya Abu Kabes ayah roti katanya tadi. Kan itu sensi kan. Abu Sensi Kabes. kan? Nama bapaknya itu adalah Wahab, bukan Kabes. Nah, jadi Kakanda bukan saya yang bilang. Ya udah nggak usah kau bawa kalau gitu, memalukan kamu namanya. Kan nggak boleh marah-marah loh. Yang Kami marah aja siapa? kami nggak marah. Yang marah siapa? Nggak ada yang Makanya marah. dituruni Bang Juma. Kenapa? Jangan marah nanti darah tinggi loh. Nggak ada yang marah loh. Yaudah saya izin ya Bang. Ini tapi saya bikin di story saya kalau memang Abang nggak percaya. Tapi ini bukan dari saya loh. Banyak. Ya, silakan aja. Yang penting kamu bisa bertanggungjawabkan karena kamu yang Ya. Kok turun Nathan? Kok turun Nathan? Terguncang sih. Nathan dan siapa namanya itu? Terguncang. Nathan dan siapa? Namanya siapa? Romi atau Romas? Romeo. Romeo nih, kok Nathan dan nama cowok? Waduh, sama-sama cowok dalam kamar tuh ya. Sambil nyari data Enggak, itu si Kenzo, itu si bapaknya Kenzo. Paulus siapa dong? Natanya. Di posting juga nanti di storymu, bapaknya Paulus siapa gitu. Biar adil gitu. Itu kan Gua lagi malah makan, sensi, kan? Hos, lapar gua. Sensi kan? Kan tadi saya Enggak, bilang enggak. saya hanya bertanya. Ya kalau memang. Iya, betul. Itulah tadi udah jawab. Habis itu Udah dijawab, ditanyakan kan? kembali. Paulusnya Iya. siapa? Orang tua Paulusnya. Aminah binti Wahab. Nah gitu. Itu Abang tadi gimana sendiri dia loh. Nggak boleh gitu loh Bang. Nanti ada tinggian. Enggak ada. Oke ya Bang. Izin lah. Enggak, aku mau nanya tuh Bang Nathan. Izin ya, Bang Bang, Nathan gitu itu kok ya. Nathan dan Romeo gitu. Bukan Nathan dan Natalie gitu. Ini kok Nah, Romeo? itu aja. Begitu aja pun dipermasalahkan. Itulah ribetnya kita ini ya kan. Boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak? Kamar laki-laki. Parah kau nih. Nat, sebelum turun kita boleh nanya dulu nggak, Nat? Boleh Bang, tapi Boleh, kalau boleh. nggak bisa jawab jangan marah ya. Oke, Enggak, silakan enggak, Guru enggak. dah. Ya. Nama bapaknya Paulus siapa? Nama bapaknya. Nah, sesuai dengan tadi perkenalan saya yang pertama, saya nggak begitu paham Bang, kan saya bilang tadi kan, makanya saya banyak nanya daripada banyak menerangkan. Jadi kalau orang Kakanda ini mau tahu siapa bapaknya Paulus, ya mungkin bisalah dibaca, Dibaca di story-nya mana? Paulus itu. Di mana Ya, dibaca? saya nggak tahu juga sih. Ada autobiografi Tahu. Paulus. Ya itu dia susahnya karena kita disuruh membaca. Anda tidak tahu kita baca di mana. Cobalah cari-cari lah. Nanti kalau saya dapat saya kabari ya. Waktu saya mau Pertanyaan Oh, ini, mantap. maksud bibirmu cemong gini maksudnya apa ini? Oh, jangan bilang Kenapa- fisik. Kenapa agak-agak memberikan kode-kode ke arah situ bibirmu ini? Nathan, sekalian cari RT RW-nya berapa tempat tinggal bapaknya. Kawinnya berapa Saya kali? sendiri diserang Kawinnya 10 berapa orang kali? atau berapa orang sampai story ngapain lah Bang. Gitu. Ini ada Nyerang kau pula. Sebenarnya Siapa yang nyerang kau? Siapa yang nyerang kau? Gimana? ada getaran-getaran Ini live kode edukasi keras atau dari live bibir Nathan caci ini. maki nih? Udah jangan Ustaz, Ini jangan. live edukasi. Iya, jangan gitu. Iya. Itu pribadinya Nathan lah. Terserah dia lah mau sama siapa ya, urusan dia. Tapi lucu juga kita. Tuh. Lucu juga gitu. Terus ujung-ujungnya ada kata lucunya. Ya. Masa sampai segitunya gitu? Ya kalau Iya, memang iya. Iya. Sudah. Sehat Izin, terus Mas, ya saya Nathan ngomong dan edukasi Romeo. lagi, Kami ini doakan edukasi. Ya, mohon mudah-mudahan bahagia Nah, sampai di edukasi akhir rupanya ini. hayat.
Kalian Mohon bahagia maaf, Nathan. sampai Jangan tua. gitu lah. Ya, tetap Fiktif, setia ujung-ujungnya kalian playing satu fiktif. sama lain. Oke, kami doakan supaya kalian itu tetap setia, jangan saling menyakiti ya. Apalagi Nathan dan tadi udah Romeo ya. foto udah, mau apa lagi? Mau nanya. Ya kita doakan pun. Hanya terus udah aku istirahat dulu. Ya, saudara Besok Nathan dan nanya. Romeo, mudah-mudahan kalian langgeng bahagia. Amin. Amin, amin. Iya. Baik. Terima Salam kasih, sama Romeo ya, Bang. Netizen parah gak? Iya. Masa Itu bilang pokoknya homo anak saya sudah tak laki-laki, terlalu Bang. lah netizen. Jangan Itu gitu. gua lagi itulah. sama saya. Nanti saya sampaikan sama anak saya Romeo ya. Kalau Iya, Nathan iya. siapa? Ya. Ya. Anak saya juga. Oh, Nah, dua. gitu dong. Jangan Jelasin dari tadi. Nah. Semoga Nathan dan anak-anaknya Romeo. masuk Islam ya. Saya jelasin. Iya nih, hostnya suka framing, hostnya framing melulu. Lu aku Ya. aku udah ngomong apa, Kenzo? Aku nanya. Hostnya framing melulu. Loh, orang nanya kayak tadi gue nanya lu ngapain lu berdua sama cowok jam 11 malam di kamar. Ah. Lu kan mandi tadi di kamar lu bilang. Wah, mandi lagi ya. Habis ketemu cowok dalam kamar mandi. Ngapain itu? Mandi junub bang, mandi junub ya. Mandi junub ya, rupanya baru. Junub ya. Aku kan nanya, Kenzo kok sensitif kali belakangan nih, lucu. Suruh teman lu maju lagi. Lebih seru dia tadi tuh. temen gua maju Ternyata lagi. itu alasannya Eh, Kenzo. Guys, tolong Kenzo, cabut dulu charger lu. Kok dari tadi nggak penuh charger lu. Kau maju lah. Iya, ya gimana bang? Gimana bang? Ada lagi mau disampaikan? Tunggu lu, itu jangan dicas lah handphonenya, noise sekali soalnya. Oh noise ya? Iya. Oke, baik. Kasan itu. Beda orang ya? Ada Iya. dua orang. Oh iya, Jadi jelas. dua pribadi Jadi mereka. jelas ini bang ya. Ya bang. Apanya jelas? Jadi jelas. Jelas hubungan kalian. Enggak sebentar. Bukan. Oh, bukan jelas hubungan. Bukan. Jadi saya biar agar abang ketahui ya bang Akal, bahwasanya benar di Alkitab ini bahwasanya Yesus Kristus adalah Allah. Ya, saya akan bacakan di Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, ini masih YHWH berfirman kepada Musa, Nabi Musa ya. Dia menyatakan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Oke, saya tarik benang merah ini ke Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka ketika Yesus Kristus di bait Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kenapa Yesus Kristus bisa mengatakan Abraham? Kenapa tidak Adam, Elia, Henok, ya kan, Musa, Kok Nabi Daud, potong-potong ayat? atau Nuh? Kenapa menyatakan suprikop. Abraham? Karena seumuran Terah. Itu kalian. Kenapa potong-potong ayat? Potong-potong ayat dan satu perikop dibaca. Saya kasih dengar dulu, saya kasih buktikan. penjelasan kepada Anda bahwasanya di perjanjian lama dan perjanjian baru, makanya Yesus Kristus mengatakan saya tidak akan menghilangkan hukum Taurat, tapi walaupun satu titik iota pun tidak akan dihilangkan, melainkan digenapkan. Itu benar bang. Oke, sekarang mari Gitu. kita buktikan. Duluan mana, tua mana Maria dengan Yesus? Ibunya. Bagaimana? Kita buktikan ucapan Yesus tadi. Kan tadi dikatakan aku bukan manusia dan bukan manusia sampai aku berbohong. Nah, kita buktikan bohong tidak Yesus? Tua mana Maria dengan Yesus? Posisi di mana ini bang? Lah, sekarang abang bertanya. Posisi apa pula posisi apa? Iya posisi. Makanya itu abang bertanya kan posisi. Kalau saya tanya Maria, Maria itu kan manusia, anaknya juga manusia. Masa posisi lagi ditanya? Yang abang pertanyakan posisi ketika Tuhan Yesus Kristus berada di dunia kah? Atau masih di Gak ada surga? posisi-posisian, dia anak manusia. Jelas. Itu nggak bisa bang. Sekarang saya abang nggak tanya. bisa mengatakan. Sekarang abang saya tidak bisa tanya. menyamakan satu di surga dan di dunia tidak sama, nggak bisa. Tua mana Nggak Maria bisa. dengan Yesus? Posisinya kalau Yesus Kristus berada di posisi surga. apa? Dengar ini kan posisi. Saya makanya tanya kan saya Maria, bilang, yang saya tanya Tuhan Maria. Allah yang kami sembah ini maha kuasa dan Maha berkuasa, kuasa, nenek dan Mugiper. apa yang dia bisa lakukan itu manusia tidak
Dia akan kalau tidak bisa untuk mengambil menerima dengan akal sehat. Dia gitu loh. kalau tidak mengambil makanan mati dia, lapar dia Tuhan kau itu. Sekarang saya tanya, tua mana Maria dengan ibunya, dengan anaknya? Biar tahu ya Bang Juma, biar tahu Tuhan Yesus Kristus bisa mengambil makanan dari surga, Bang, untuk memberikan 5.000 makanan itu kepada Bani Israel. Banyak cerita. Maka luar biasa kan, Bang? Abang bisa nggak, Bang? Nabi-nabi lain bisa nggak untuk mengambil makanan dari surga? Nggak bisa. Hanya Yesus Kristus yang bisa mengambil. Tua mana Maria daripada Yesus? Kenapa mulutmu berputar-putar kayak baling-baling? Posisi kalau di dunia kayak baling-baling Bunda mulut kau Maria itu. lah, jelas. Udah tanya yang gini aja, Bang Juma, tanya dia. Tanya dia, posisi kamu sama si Kenzo lagi apa nih? Lagi posisi kayang, gunting atau posisi apa? Posisi kuda-kuda sejajar. Kan Abraham kan yang dikatakan, apakah dia sedang berbicara mengenai ketuhanan ketika dia berbicara tentang Abraham? Ini berbicara mengenai manusia. Oke, nah pertanyaan saya juga tentang Maria. Ini berarti terkait dengan kemanusiaan. Kenapa loncat ke ajaran pagan? Yang saya tanya, tua mana Maria, ibunya Yesus, daripada Yesus, anaknya Maria? Kamu masih sehat kan? Coba kau jawab. Tua mana? Yesus ini pandai-pandai ngarang bebas. Ada Puji Tuhan, saya waras, Bang, sehat, Bang. Kalau kamu waras, coba kau jawab. Tua mana Maria daripada anaknya? Ya pasti ya tua ibunya lah. Ya udah selesai. Tapi harus abang ketahui juga, sebelum Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia, ya pastinya Tuhan Yesus Kristus, karena dia sang pencipta, dia yang menciptakan Bunda Maria ini. Ini kata siapa? Kata siapa Yesus Bang yang Juma menciptakan? itu mustahil. Tapi bagi Allah kami yang kami sembah tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil, Bang. Harus ingat itu, Bang. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Itu bagi Babang mustahil. Kamu adalah penolong setan untuk manusia agar ingkar kepada Allah. Sekarang siapa yang ngajarin kamu bahwa Yesus yang menciptakan? Siapa yang ngajarin kamu? Bengkok mulutmu kan? Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Kafir itu adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Tolong jawab saya, siapa yang ngajarin kamu barusan mengatakan Yesus adalah pencipta Maria? Gila kau sekarang kan? Mana ada anak menciptakan ibunya? Udah gila kau sekarang. Lagi disodok Kenzo dia namanya. Lagi disodok Kenzo. Jadi diam. Mampus. Inilah bukti kebenaran Al-Quran. Orang kafir itu adalah penolong setan untuk supaya durhaka kepada Tuhan. Masakan kemudian ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Ada kemudian manusia lebih tua daripada ibunya. Ada manusia Bang, menciptakan host, ibunya. jangan kau mute host. Nah, sekarang kau jawab. Kau mute. Sekarang kau jawab. Jangan. Yang Ini kita lagi berdebat. kamu? Siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang ngajarin kamu? Sekarang begini, Bang Juma. Saya nggak mau sekarang. Saya mau kau jawab. Siapa yang ngajarin kamu mengatakan Yesus menciptakan ibunya? Siapa yang ngajarin kau mengatakan seperti itu? Silakan. Nggak tabrakan. Abang Juma. Iya. Abang Jumaku. Iya. Yang hormati. Siapa yang ngajarin kamu mengatakan seperti itu? Tidak ada yang mengajari. Jadi makanya saya katakan, Bang, dengan hikmat saya, dan tuntunan, Bang, dan tuntunan Roh Kudus, dengan hikmat saya. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dikatakan oleh Yesus, dan kamu mau melakukan keinginan bapak. Al-Quran juga mengatakan begitu. Kami akan mengutus setan-setan, itu di kitab Abang lu, Bang. Dan kami akan mengutus setan-setan, itu jahat, Bang. 1 Samuel 18 nggak bisa, Bang. Abang nggak bisa, Bang. Nggak bisa Abang mengatakan seperti itu. Saya juga bisa mengatakan. Dan kami akan mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang kafir. Luar biasa. Sedangkan di Tuhan kami yang kami sembah, dia sangat mengasihi umat ciptaannya, Bang. Harus Abang ingat itu. Nggak bisa Abang mengatakan seperti itu. Ustaz Juma turun dulu, kena report. Turun dulu, baru naik lagi. Bang Juma kena report, bentar.
Bentar dia naik lagi, Bang. Itu makanya saya minta penjelasan kenapa ada kalau kesamaan kalian di mengutus naungan setannya awan-awan ke itu doang. nabi? Itu pun nggak bisa dijelaskan. Kenapa kalian mengutus setannya ke nabi kalau Tuhan kalian? Dari mana jalannya mengutus setan? Dari mana? Iya, kan Bang? kalau Tuhan yang benar kan mengutus setan kepada Di orang kafir. Alkitab Kalau tidak Kristen ada mengutus Allah setan yang kepada kami nabi. sembah ini mengutus Oke. setan, Bang, tidak ada, Bang. Baik. Itu 1 Samuel 18:22. Oke, baik. Siapa yang mengutus iblis untuk merasuki Yudas? Siapa kemana ya? Terdiam. Tidak ada. Tidak Dalilnya di ada. mana mengutus? Tidak Dalilnya ada. mana mengutus? Saya tanya Dalilnya samamu. mana? Saya tanya samamu. Apakah penyaliban Yesus itu rencana Tuhan? Bagaimana? Apakah penyaliban Yesus itu rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Ya memang sudah rencananya memang. Sudah rencananya. Siapa yang merencanakan iblis masuk ke dalam Yudas? Saya rasa bukan iblis yang melakukan masuk ke Yudas. Hah? Dan juga bukan Tuhan yang mengutus itu. Bukan Tuhan yang mengutus itu. Dengarkan bang. Dan bukan Tuhan Allah yang mengutus iblis itu ke Yudas. Tadi saya tanya, saya ulang lagi pertanyaannya. Siapa yang merencanakan penyaliban Yesus untuk nebus dosa manusia? Siapa? Ya Allah itu sendiri. Siapa? Ya, Oke. Yesus Anda sudah Kristus. jawab kan Tuhan itu sendiri? Iya, saya jawab. Oke. Saya jawab. Oke. Siapa yang mengutus iblis untuk merasuki Yudas? Tidak ada yang mengutus iblis untuk masuk ke tubuhnya Yudas. Dengar bang. Sebelum Yesus Kristus, dengar dulu bang. Sebelum Yesus Kristus turun ke dunia, itu manusia itu udah penuh dengan kejahatan bang. Ya, dan merusak bumi, bahkan sampai dihapus oleh air bah pada zamannya Nabi Nuh. Itu harus abang ingat. Itu udah dicuci itu. Itu pun masih aja juga ada. Kejahatan-kejahatan itu dan merusak bumi. Jadi harus abang ketahui. Kemarin Jakarta banjir. Sekarang Jakarta aja banjir. Masih juga. Sekarang begini. Makanya di Alkitab gini bang. Dengar, Gini, gantian kita Bang Juma. gantian. Matius Ya, Bang Juma, 26:59. Imam-imam kepala dan juga mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu, dusta agar Yesus bisa dibunuh. Siapa yang merasuki mereka? Makanya bang, Ya, makanya. Dengar dulu, biar abang tahu iblis itu memang makanya sekarang iblis tidak kalau terima orang-orang akan Yesus. dengar. Kalau orang-orang Yahudi, imam-imam kepala ini tidak dirasuki iblis, bagaimana caranya Yesus bisa ditangkap dan disalibkan? Ya karena kan Yesus tidak pernah mengutus iblis-iblis itu masuk ke imam-imam itu. Gimana sih abang, lucu abang. Sekarang begini. Membuat narasi seakan-akan Yesus Allah itu mengutus iblis untuk masuk ke imam-imam itu. Ya, sekarang bisakah Yesus kemudian, biar abang tahu nih bang, dengar. Biar abang Bisakah tahu kemudian Yesus bisa memindahkan iblis legion itu ke para babi-babi itu. Sekarang Biar saya tahu tanya itu, lagi, dengarkan. Bisakah Yesus kemudian itu disalibkan tanpa pengkhianatan Yudas? Iya bang, aduh abang ini nggak paham ya bang. Abang nggak paham, bener-bener sangat nggak paham. Allahu Akbar. Saudaraku, diingat bukan Yohanes 6 nomor 70, dengarkan. Maksudnya ya, bukan, dengarkan. Ya, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang? Dan salah satu di antaramu adalah iblis. Ini perkataan siapa? Perkataan siapa ini? Ya itu perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Benar. Yesus mengatakan, iya betul. Tapi Yesus tidak mengutus iblis-iblis. Ingat itu bang. Dia tidak yang ada memilih. tertulis di situ. Dia yang memilih. Dengarkan. Dengarkan saya. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 orang ini, dan seorang di antaramu adalah iblis. Siapa yang memilih tadi? Siapa yang memilih? Yesus. Salah satu dari mereka siapa yang dipilih? Yudas. Iblis. Betul, itu betul.
Tapi arti daripada itu bukan Yesus Kristus. Dengar dulu Bang. Silakan. Sebelum Petrus menyangkal 3 kali sebelum ayam kokok berkokok, dia menyangkal. Yesus sudah mengatakan bahwasanya engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Berarti Yesus sudah rencanakan semua kan? Sudah tahu itu dia. Yesus sudah rencanakan semua. Kok. Memang dia Allah. Nah, dia memang berarti Allah. dia sudah rancang kan? Dia sudah rancang. Anda tahu? Dia sudah rancang. Dia yang memilih iblis. Aku yang memilih engkau yang 12. Aku yang memilih engkau yang 12. Iblis sudah ada, Bang. Memang aku yang memilih yang 12 itu di dunia. Dan iblis itu tidak terima akan Tuhan Yesus Kristus. Seorang di antaramu adalah iblis. Supaya iblis ini bisa memenangkan Yesus Kristus, ternyata tidak bisa karena Tuhan Yesus Kristus. Justru iblis berhasil. Tidak dapat dikuasai oleh maut. Iblis berhasil. Iblisnya berhasil, Bang. Iblisnya berhasil. Iblisnya berhasil. Berhasil. Dengarkan saya, dengarkan. Apa tujuannya Yesus memilih iblis? Untuk apa? Yesus Kristus sudah tahu memang akan ada iblis yang saya tanya. Saya tanya Anda, apa tujuannya Yesus memilih salah satu iblis? Apa tujuannya? Yesus tidak ada memilih iblis. Loh, dalilnya kan kuda kucing. Bukankah tidak aku sendiri yang memilih 12 muridnya? Dia memilih 12 muridnya. Eklegomai. Dengar dulu aku Bang. Yang memilih engkau yang 12. Memilih 12 muridnya. Tapi bukannya iblis yang dipilih Bang, 12 muridnya dia ini. juga memilih satu iblis. Tapi dia sudah mengetahui akan ada iblis yang dapat menggoda muridnya ini Bang. Itu konteksnya teman abang anggap itu. Kamu jangan plesetkan. Enggak pleset. Kamu jangan plesetkan dari kitab. Dengarkan saya. Tidak, saya tidak plesetkan. Saya dengan hikmat Bang. Kalau dengarkan saya, dengarkan saya. Jelas. Ya, kamu dengan asumsi. Kamu dengan asumsi, saya dengan dalil. Kau dengan asumsi, saya dengan dalil. Dengarkan dalilnya. Dengarkan dalilnya. Iya, saya akan kasih. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang telah memilih kamu 12. yang 12. Berapa yang dipilih? Murid. Berapa yang dipilih? 12. Salah satunya? Murid ya. Iya, murid. Salah satunya? Salah satunya yang dapat bisa digoda oleh iblis. Itu jelas. Bukannya Yesus Kristus mengutus iblis untuk ke Yudas, bukan Bang. Dalilnya, Abang salah. Dengarkan dalilnya. Dengarkan dalilnya. Kalau di kitab Abang kan jelas. Dan kami akan mengutus setan-setan untuk dalilnya. Para kafir-kafir itu jelas. Dengarkan dalilnya. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini dan seorang di antaramu iblis. Ya. Dan seorang di antaramu yaitu iblis. Oke? Ya, kenapa Yesus Kristus dengar dulu. Kenapa Yesus Kristus bisa mengatakan dan seorang itu iblis? Karena Yesus Kristus tahu yang satu muridnya ini akan dapat tergoda oleh iblis, Bang. Kenapa bisa tergoda? Satu ini akan iblis karena kenapa bisa tergoda? Ya, karena pas aduh Abang. Kenapa bisa tergoda? Tujuannya apa? Tujuannya tergoda untuk apa? Dengar. Kemanusiaan pasti ada. Tujuannya supaya tergoda itu apa tujuannya? Agar apa? Ya agar apa? Anda lah yang jawab. Agar apa? Agar berkhianat. Buat narasi seperti itu. Agar berkhianat, betul? Nggak bisa Abang buat narasi. Yudas di dalam Yohanes 13:27 iblis merasuki Yudas agar Yudas berkhianat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Iya, makanya iya. Makanya pengertiannya ketika Yesus Kristus mengatakan bahwasanya satu ada iblis itu karena dia satu muridnya ini akan dapat mudah untuk dirasuki oleh iblis. Bukan satu orang. Memang dikatakan iblis. Yesus Kristus memang dikatakan iblis. Oke. Tidak ada. Kenapa kemudian dia memilih satu di antara 12 ini adalah iblis? Kenapa? Agar berkhianat. Ending dari pengkhianatan penyaliban. Betul? Bukan agar pengkhianat, bukan seperti itu Bang. Bukan seperti itu. Memang
memang sudah tahu jalurnya itu gimana kronologinya, memang Mari Yesus kita Kristus lihat, sudah mengetahui. Kita lihat apa yang Gitu terjadi loh. di dalam, dengarkan. Apa yang Tapi terjadi ini memang harus terjadi, Bang. Ini memang Kita harus lihat. terjadi. Kita lihat di dalam 1 Samuel 18:10. Keesokan harinya roh iblis yang datang dari Theos Tuhan yang berkuasa atas Saul sehingga Saul kerasukan di tengah-tengah rumahnya. Roh iblis yang datang dari Theos. Ini dalil. Jadi ketika kemudian roh iblis datang kepada Yudas, itu roh iblis yang datang dari mana? Ini Kenjo Bang Juma. Apa kawan kau Kenjo? Ganti pemain. Ganti pilot lagi nih. Ganti pemain. Iya. Oke, lanjut. Yang lain silakan. Yang lain dulu. Silakan. Pada diem semua ini. Aduh.